Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Yoga Pratama. Saudara penyidik senior KPK Novel Baswedan yang diteror dengan disiram air keras harus menjalani proses perawatan yang cukup lama, terutama untuk memulihkan mata kirinya. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihak dokter yang merawat Novel Baswedan menyampaikan dibutuhkan waktu cukup lama untuk memulihkan mata kiri Novel. Febri menyampaikan tim dokter melakukan 4 tindakan terhadap mata Novel dan 1 tindakan lainnya berupa tes membaca huruf dan angka. Dari serangkaian tindakan tersebut, penglihatan mata kanan dan kiri Novel masih relatif sama. Namun pertumbuhan selaput putih bagian mata kiri masih berlangsung lambat. Sementara pada bagian mata kanan sudah nampak adanya pertumbuhan jaringan kornea. Febri juga menyampaikan pesan Novel dari Singapura. Novel berterima kasih atas perhatian dan dukungan masyarakat Indonesia kepadanya. Sebelumnya Novel diketahui diserang oleh 2 orang tidak dikenal dengan disiram air keras usai menjalani sholat subuh di masjid sekitar rumahnya pada Selasa 11 April lalu. Akibat peristiwa ini, 2 kelopak mata dan kening Novel mengalami luka serius. Demikian Indonesia Terkini, saya Yoga Pratama, terima kasih, sampai jumpa. Saya 17 tahun, pekerjaan saya sebagai penambang TI. Kurang biaya. Jadi saya menambang karena untuk menyekolahkan adik saya. Ya, saya Aldi, 18 tahun. Saya kerja ke TI, ikut sebuah saya. Abang itu nak aku duit, nak aku uang, nak jajan kok beli motor. Kenyataan yang miris. Provinsi yang terkenal kaya sumber daya alam mineral tambang, bahkan sebagai pemegang kendali kebutuhan 1/3 timah dunia, justru terlilit persoalan ancaman krisis sumber daya manusia. Sampai hari ini saja bahkan masih banyak ditemui anak-anak dan remaja yang seharusnya sekolah justru ikut orang tua ataupun saudaranya menambang timah. Hari ini kami menuju salah satu tempat di mana anak-anak dan remaja yang memutuskan memilih bekerja sebagai penambang. Lokasi dan wilayah penambangan timah rakyat ini pun harus kami rahasiakan untuk menjaga kenyamanan. Salah satu remaja yang ikut menambang timah di sini adalah Ali. Usianya baru 17 tahun. Namun sejak 3 tahun lalu,
sulung dari 3 bersaudara ini memutuskan untuk berhenti bersekolah. Terakhir, Ali merasakan suasana belajar mengajar bersama guru SMP-nya. Usai lulus SMP, Ali lantas tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat SMA. Di lokasi ini tidak hanya Ali. Ada banyak teman-teman seusia Ali yang juga ikut menambang. Ada yang masih mempertahankan pendidikannya dan menambang timah hanya pada waktu siang hari sepulang sekolah, dan ada juga yang menghabiskan 1 hari penuh di lokasi pertambangan timah. Bekerja di lokasi pertambangan rakyat tidak hanya rentan terhadap gangguan kesehatan. Bekerja dengan peralatan yang tidak standar, bahkan seadanya, bisa mengancam keselamatan para penambang saat mendulang timah. Apalagi untuk remaja seusia Ali yang memang bukan kategori usia golongan pekerja. Tetapi fakta inilah yang terjadi di negeri kaya sumber daya alamnya ini. Mulai nambang ini umur berapa lagi? 15 tahun. 15 tahun. Gimana cerita bisa awal ikut nambang? Buat berhenti sekolah. Jadi karena pencarian tidak ada, jadi saya ikut menambang. Alasan nambang gimana? Kenapa alasan untuk nambang itu apa? Nah, mau menyekolahkan adik saya. Mau menyekolahkan adik. Berarti adik sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. Cewek atau cowok? Cewek. Berarti kalau Lali dari pagi sampai sore kayak gini nggak sekolah berarti ya? Enggak. Teman-teman yang seumuran Lali yang juga ikut nambang ada? Ada. Ada berapa orang? Tergantung. Kalau ada yang turun pergi nailing, kadang ada juga kawan. Mereka sekolah juga atau nggak sekolah? Sekolah. Ada yang sekolah gitu ya? Tapi habis pulang sekolah mereka pergi nambang. Oh, tapi kalau Lali nggak sekolah dari pagi ya? Enggak. Memangnya sehari dapat berapa nambang? Tergantung. Kalau kapal rusak, saya dapat 2 karung, 3 karung. Tapi kalau kapal tidak rusak, paling sebaskom. Enakan nambang atau sekolah lagi? Akan nambang. Alasannya apa? Karena kita banyak dapat pengalaman dari kita menambang. Lali ada nggak sih kepengen sekolah lagi gitu? Enggak. Kalau Lali sendiri ini nambang ini keinginan Lali sendiri atau ada sih dorongan dari orang tua gitu? Ada? Ya keinginan saya sendiri. Kemudian harapan Lali gimana? Kedepannya gimana harapan? Harapan saya semoga adik saya jadi orang yang sukses. Walaupun abangnya menambang, yang penting dia menjadi orang yang sukses. Ironis rasanya melihat anak-anak dan remaja yang seharusnya bermain dan belajar di sekolah justru banyak terlihat di lokasi pertambangan timah inkonvensional. Rata-rata anak remaja yang berhasil kami temui di sini tidak lagi bersekolah. Mereka tampak biasa saja. Bahkan anak-anak dan remaja di sini menikmati aktivitas menambang timah yang sebagian besar diantaranya justru mengikuti jejak orang tuanya. Anak-anak ini menambang timah
di sini juga didampingi oleh orang tua ataupun kerabat keluarga. Aldi, gimana ceritanya bisa ikut nambang nih? Abang ini saya yang kedua saya. Emangnya sekarang Aldi umurnya berapa? 18. 18. Berarti kalau 18 masih sekolah gitu ya Aldi? Masih sekolah. Kalau sekarang masih sekolah nggak? Tidak lagi. Oh nggak lagi. Terus gimana? Kenapa nggak sekolah? Aku nak ada TI, nak dapat duit. Oh, cita-citanya. Mama saya. Oh gitu. Saya ini nak beli motor, nak beli apa. Jadi Cita saya putus sekolah dan sekolah. ikut nambang timah. Kalau dulu ngasil nggak nambang timah di Tobuali? Berhasil. Berapa sehari berapa? Kirim orang sudah 4 orang. Darah itu kan dari sabu, narkoba. Oh, teman-teman Aldi sampai ada yang sabu narkoba gitu? Kami orang-orang kayak sana. Oh, gitu. Terus Aldi ikut juga? Enggak. Oh, nggak sampai ikut juga ya. Dan Saya sholat terus. sholat terus juga. Kedepannya ada nggak harapan Aldi untuk sekolah lagi? Lagi. Cita-cita saya di TI. Di TI cita-citanya. Ada sejuta alasan mengapa menambang timah secara inkonvensional harus dilakukan oleh sebagian masyarakat Bangka Belitung, mulai dari desakan ekonomi, tuntutan keinginan dan kebutuhan, hingga pilihan hidup. Kendati begitu, menambang timah dengan mengenyampingkan aspek pendidikan dan mengorbankan usia muda tidak juga dibenarkan, mengingat dalam jangka waktu ke depan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa saja dihantui krisis generasi penerus. Sebuah acara yang mengajarkan serta membimbing anak-anak kita untuk belajar kehidupan sesuai dengan adab-adab keislaman. Anak Soleh hadir setiap Senin pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nonton acara Anak Soleh di TVRI. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Kuliner Indonesia memperkenalkan beragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Rempah-rempah asli Indonesia, wujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia hadir setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi isu paling sensitif yang bukan hanya menyeret permasalahan seberapa besar dampak lingkungannya. Nyatanya jutaan kubik pasir timah yang tertanam di negeri serumpun sebalai ini juga menjadi ancaman menakutkan bagi keberlangsungan hidup penduduk dalam sistem sosial kemasyarakatannya. Di era kemilaunya biji timah di awal tahun 2000-an hingga lebih dari 1 dekade setelahnya, termasuk sampai saat ini, biji pasir timah masih menjadi primadona yang diincar oleh masyarakat. Tidak hanya kaum pria, semua kalangan
rela meninggalkan apapun untuk berkecimpung dalam dunia pertambangan. Munculnya tambang rakyat yang kerap disebut dengan tambang inkonvensional atau TI, bahkan sudah memutus mata rantai kualitas generasi penerus. Banyak anak-anak dan remaja terperangkap oleh iming-iming hasil penjualan timah, dan bahkan sebagian besar di antaranya rela meninggalkan bangku sekolah hanya untuk menambang timah. Data resmi mencatat angka putus sekolah di Bangka Belitung merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada jenjang SMP, angka partisipasi sekolah hanya berada dalam rentang 67 sampai 84% saja. Dan parahnya, pada jenjang sekolah SMA, jumlah remaja yang ikut sekolah tidak lebih dari kisaran 42 sampai 52% dari total jumlah warga dengan kategori umur 16 sampai 18 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah ini, mulai dari faktor pernikahan dini hingga persoalan ekonomi. Namun diyakini banyak remaja putus sekolah pada saat itu karena beralih bekerja sebagai penambang. Rumah yang asri dan nyaman adalah dambaan setiap keluarga. Kita punya mimpi gitu ya kan. Sebuah program kami hadirkan untuk menginspirasi Anda. Ini kombinasi antara keramik dan kayu Nasional dan tidak berlebihan arsitektur. Setiap Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Berbeda dari Ali dan Aldi yang baru saat ini memutuskan untuk berhenti bersekolah, Nurzali sudah putus sekolah sejak 8 tahun lalu akibat terlalu sering menambang timah. Bagi Nurzali dan teman-teman seusianya, aktivitas menambang timah tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Selain karena sudah terbiasa ikut orang tua, minimnya keterampilan membuat dia sulit untuk mencari pekerjaan lain. Nambang Nur? Ya, Nur, menambang timah akhir-akhir nih, ngasil tak? dapat timah nak itu. Oh, dia tentu oh. Ya, Men sehari berapa dapat kira-kira biasa ya? yang lembang aja nih. Menambang. Menambang. Kadang dapatlah belasan. Belasan. Mm-mm. Berapa duit tuh? Berapa? Kalau belasan ya, kita kan gawe punya orang nih payah. Oh, murah bayar. Kapan cak awal apa namanya nambang nih? Cuman cerita. Dari orang tua lah. Oh, dari orang tua. Oh, ngikut orang tua. Umur berapa itu Nur mulai nambang? Belasan tahun lah kita, kira-kira 12 tahun lah. Yang seumur kayak nambang dulu banyak deh? Banyak lah. Kawan banyak lah. Berarti dari pagi Nur? Oh, dari pagi. Dari pagi ke malam kadang. Berarti dulu tuh lah ada sekolah Nur? Hah? Lah ada sekolah berarti umur 12 tahun dulu? 12 tahun. Oh, Aku aja lah. Sekitar. Oh, berarti lulus SD lah itu. Oh, lulus SD langsung ikut nambang Nur? Kelas 2 SMP. Ngapain milih nambang tuh daripada ngelanjut sekolah dulu? Kan cari duit susah, mudah cari duit kan, mudah. Banyak deh apa namanya yang sama-sama kayak Nur dulu, yang putus sekolah juga.
Banyak. Banyak juga. Oh. Kawan-kawan ya. Mau ke sini? Bapak mau? Allahu Akbar. Apa itu? Iya, tahajud. Pada agama Bu? Enggak. Tadi mana ada candi? Namun bagi mereka para penambang timah yang telah memutuskan untuk berhenti bersekolah, ada kegelisahan hati tersendiri saat mereka berinteraksi sosial di masyarakat. Sebagian para penambang timah yang putus sekolah pun akhirnya tersadar makna pentingnya pendidikan dalam menunjang aktivitas sehari-hari, bahkan untuk mencari nafkah. Termasuk salah satunya Nurzali, pria berusia 20 tahun yang hanya menamatkan sekolah dasarnya saja. Nurzali melepaskan begitu saja bangku sekolahnya saat memasuki kelas 2 SMP dan memilih untuk menambang timah bersama orang tuanya. Namun akhirnya Nurzali sadar, di zaman sekarang ini ijazah pendidikan begitu penting artinya. Nurzali dan teman-teman seusianya pun memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tersisa wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti program Kejar Paket B dan Paket C. Kendati belum begitu bisa melepaskan pekerjaannya sebagai penambang timah saat ini, Nurzali yakin di masa yang akan datang, dia tidak lagi harus bekerja sebagai penambang dan hanya akan memilih pekerjaan yang layak dan tidak beresiko tinggi, seperti menambang timah inkonvensional. Assalamualaikum. Pak Sony. Iya. Iya Pak, semenjak didirikannya PKBM ini, banyakkah masyarakat yang tergabung dalam warga belajar di sini? Ya, alhamdulillah sejak berdirinya PKBM di Barin Kema ini tahun 2010, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apalagi tahun 2017 ini kan peserta ujian paket C ini 27 orang. 27 orang. Iya. Pak, ceritanya bisa berdiri PKBM ini seperti apa, Pak? Kronologisnya begini. Dulu waktu tahun 2009, 2010 itu kan, itu pasca itu kan timah ini kan lagi banyak itu naik-naiknya daunnya gitu. Akhirnya anak-anak ini kan kebanyakan putus sekolah. Jadi berhubung saya ini di masyarakat Kema khususnya, saya ini merasa terpanggil untuk mendirikan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kema ini. Akhirnya saya bikin dengan akta notarisnya, itu tahun 2010. Alhamdulillah, jadi tersalurlah anak-anak ini yang tadinya putus sekolah, akhirnya masih mau ngikut lagi. Itu. Pendidikan merupakan pijakan dasar bagi setiap orang untuk menapaki tangga kehidupan. Pepatah mengatakan tak ada kata terlambat bagi siapapun yang ingin belajar. Apalagi dalam merengkuh gelar pendidikan. Hegemoni pertambangan timah di masa lalu telah menyedot ratusan anak-anak dan remaja Bangka Belitung di saat itu masuk dalam perangkapnya.
Terjebak dalam hiruk-pikuk pekerjaan dengan hasil instan nan memuaskan. Tetapi masa-masa kemilau itu sudah berlalu. Biji pasir timah saat ini tidak sebanyak dulu. Para penambang remaja pun perlahan mulai berkurang. Hasil seleksi tahap pertama lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI tahun 2017 untuk kategori feature Indonesia Membangun. Nominasinya memang sudah mulai terjadi degradasi yang cukup serius, baik dalam hal luas kawasan maupun daya dukung lainnya. Banyak warga menggantungkan periuk nasinya di pasar rakyat. Belanja di mengakrabi pemuda dan anak-anak, banyak warganya bertato dan hidup di jalanan yang dikomandani orang dengan gangguan jiwa ini. Tingkat di dalam keteraturan minum obat di sini akan mengurangi angka kesambutan. Kegiatan yang kita lakukan, bagaimana orang-orang tunagrahita ini bisa mandiri. 3 km dari pusat kota. Mengunggah foto kegiatan motor pustaka di Facebook. Benar ya yang ibu dokter bilang, sehingga mereka mau merubah perilakunya. Dan itu butuh waktu yang lama. Dan terperangkap di dalam tumpukan sampah dapat menimbulkan ledakan jika mencapai kadar dan tekanan tertentu. Menebar kehangatan, warga desa mulai bergulir. Yang paling kali menantang itu Kepmen Pemerintahan 21 tadi, yang melarang buka Trawel 2. Dengan buka Trawel 2 itu Reng Merapi, tanah sakral berlapis tradisi tetap menghidupi. Teman sing watu Kembili, Suwek dan lain sebagainya. Lalu untuk pembangunan perkotaan begitu pesat. Gatra Kencana, karya terbaik insan TVRI. tambah parapan dikali 2. Nurzali tidak sendiri. Ada juga pemuda penambang lainnya yang sudah tersadar jika ketersediaan timah di Bangka Belitung tidak selamanya ada. Pembekalan diri melalui pendidikan yang cukup pun menjadi nilai yang sangat penting untuk menghadapi persaingan sosial. Berarti PKBM ini juga ada. Sampai 900 ke sini. Adi, kalau alasan untuk ikut PKBM ini sendiri apa? Apakah itu alasan pribadi ataukah ini tuntutan pekerjaan nih? Kalau saya sih masuk PKBM Pesisir ini yaitu suatu tuntutan pekerjaan. Apa-apa yang sekarang pekerjaan juga harus mempunyai ijazah. Biarpun tidak formal di sini sangat berharga ijazahnya di PKBM ini. Kemudian kalau misalnya udah dapat paket C, ini ijazah udah dapat ijazah paket C, ada rencana ke depannya bagaimana? Rencana ke depannya insya Allah kalau sudah dapat ijazah di paket C ini, saya sendiri berniat akan melanjutkan di kuliah. Jenjang yang lebih tinggi. Jenjang yang lebih tinggi ya. Kini tinggal keseriusan pemerintah untuk memberdayakan PKBM sebagai cara paling tepat untuk mengembalikan kualitas sumber daya manusia Bangka Belitung.